Dari salam kepada Miss. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, satu orang pimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, kita bisa berdoa. Dengan syukur kami maturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih yang anugerah pertolongan dengan menyertai kami hingga tiba di tempat ini. Sekarang kami akan memulai KBM. Tuhan sertai kami semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mia Maria. Nah. Kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Silakan buka bukunya. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Silakan buka bukunya. Sudah buka buku? Nah, perhatikan semua ke sini. Semua mata ke sini. Berbicara tentang gereja, apa yang ada dalam benak kalian? Iya. Turun. Frankie? Gereja dalam dunia. Oke, tepuk tangan buat Frankie. Ada pendapat lain? Ya. Gereja adalah orangnya. Ya, benar juga. Jadi, gereja dapat dipandang dari dua sudut pandang. Dapat dilihat dari dua sudut pandang. Gereja adalah gedungnya. Kemudian gereja adalah orangnya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai 42, silakan dibuka. Semuanya sudah dapat? Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai 42, di situ menceritakan tentang Pentakosta. Di situ menceritakan tentang Pentakosta. Peristiwa Pentakosta kita juga kenal sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, pada peristiwa turunnya Roh Kudus, siapa yang berkhotbah? Ya, turun. Petrus, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Benar. Pada saat Rasul Petrus berkhotbah, berapa kira-kira orang yang bertobat? Berapa? Ya, silakan. 3.000? Ya, tepuk tangan.
3.000 orang. Kita kembali ke kata gereja. Gereja bermula dari kota. Iya, silakan. Yerusalem. Yerusalem, ya benar. Nah, dari kota Yerusalem. Kita kembali ke sejak hari Pentakosta. Pada saat itu 3.000 orang yang bertobat. Bertambahlah pengikut Yesus. Bertambah pengikut Yesus. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa gereja adalah pribadinya, bukan gedungnya. Pribadinya yang disebut ini adalah siapa? Orangnya. Sepakat ya? Gereja adalah orangnya. Nah, ini yang kita pegang. Gereja adalah orangnya. Kalau gedung itu benda mati. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, makna gereja. Dalam bahasa gereja dalam bahasa Portugis yang artinya diselim igreja. Gereja dalam bahasa Portugis artinya igreja. Kalau dalam bahasa Yunani artinya eklesia. Nah, disimpulkan dari dua suku kata tersebut, dari bahasa Portugis igreja, kemudian gereja dalam bahasa Yunani berarti eklesia, artinya dipanggil keluar dari kegelapan masuk menuju terangnya yang ajaib. Dengar baik-baik. Dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Pembahasan berikutnya adalah umat Allah yang baru. Dalam kitab Ulangan 9 ayat 18, pasal 31 ayat 29, di situ menceritakan bahwa bangsa Israel melakukan banyak pelanggaran. Bangsa Israel melakukan banyak pelanggaran. Nah, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan, sudah tidak ada harapannya untuk bisa hidup bersama dengan Bapa yang di surga. Sudah putus asa. Sudah merasa sangat berdosa. Maka dari itu, Nabi Yeremia memberi nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Siapa yang bisa bacakan? Ya, Apri. Yeremia 31 dapat? Yeremia 31, minta maaf. Ayat 31 sampai 33. Silakan berdiri, Apri. Tetapi keberilah perjanjian yang
dengan kaum Israel sebelumnya. Waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh Taurat di dalam hati mereka dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Ya, itu adalah nubuatan dari Yeremia kepada bangsa Israel. Sesungguhnya akan datang waktunya akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangannya mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Walaupun bangsa Israel telah mengingkari perjanjian antara Tuhan dengan Allah, tetapi Allah tetap merangkul mereka supaya mereka bisa lepas dari dosanya. Nah, yang menjadi pergumulan gereja yang pertama adalah gereja yang terbuka. Realita yang kita lihat sekarang, kebanyakan ada orang yang begitu menutup diri kepada sesamanya. Iya. Tadi kita sepakat gereja adalah orang. Nah, kita sebagai gereja harus terbuka dengan semua kalangan yang ada di dunia ini. Jangan ada yang mengatakan kamu dari golongan ini atau kamu dari Islam, kamu dari Katolik, kamu dari ini, kamu dari ini, kamu dari ini. Itu tidak boleh. Kalau perlu kita harus saling merangkul. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, yang kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Pemahaman tentang ajaran yang benar. Gereja tidak boleh menganggap dirinya benar. Aku ini orang Kristen. Dia itu apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ini yang benar. Ya, ini yang benar. Ajaran kamilah yang benar. Tidak boleh begitu ya. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Kalau perlu, kita yang harus menjadi contoh supaya mereka juga melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sifat yang baik yang harus kita teladani adalah seperti ini yang sebenarnya. Jangan kita yang sebagai gereja adalah surat yang dapat dibaca orang, justru kita yang tidak bisa menjadi contoh. Nah, selanjutnya, hidup saling berbagi.
Sama seperti kehidupan jemaat perdana, mereka itu mempraktikkan hidup saling berbagi. Sebagai orang Kristen, kita harus menampakkan sikap hidup saling berbagi. Contoh dalam kelas ini, melihat temannya kehabisan pulpen. Sementara ada di antara kita punya 2 pulpen. Tanpa diminta, kita harus menawarkan. Saya punya 2. Ini pakai dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh saling berbagi. Atau di jam istirahat, makan nota. Nah, punya 2 nota kah? Atau hanya 1? Temannya lihat-lihat terus. Mungkin lapar. Kita yang sementara makan nota harus peka. Nah, ini mau makan juga nota. Itu adalah contoh kecil dari berbagi dan lain-lain. Ya. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Kita akan masuk ke dalam LKPD. Ini lembar kerja peserta didik yang saya akan bagikan kepada setiap kelompok. Nanti saya jelaskan cara kerjanya. Apa sih ya? Nah. Di kelompok 1 membahas tentang gereja orang muda. Menuliskan tentang Daud. Kelompok 2 mendeskripsikan tentang gereja. Kelompok 3 makna gereja, mencari arti makna gereja. Kelompok 4 mendeskripsikan secara sederhana apa itu memberitakan bersekutu gereja. Kelompok berapa sudah ini? 5 membahas tentang atau mengumpulkan ayat Alkitab yang membahas tentang kerajaan surga. Dan kelompok selanjutnya, silakan dikerja waktunya. Caranya ada petunjuknya di situ. Jadi caranya buka buku paketnya atau dari sumber mana kalian dapatkan, kerjakan LKPD tersebut. Mengerti? Mengerti? Ya. Saya kasih waktu 10 menit pas. 10 menit pas. Pas ya. Silakan dikerja. Kerjasama, jangan hanya satu orang yang kerja. Kerjasama. Buka bukunya, cari. Kelompoknya Novin bisa?
Yuliana, bagaimana bisa? Nah, kalau ada kesulitan silakan bertanya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Yang lain cari jawaban. Ronald, ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok sini bagaimana? Buka Alkitab, pura-pura buka Alkitab. Tutupin, jangan kasih lihat kamera.
Sudah? 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 Semua kelompok sudah? Yang lain sudah? April, Nopin? Sudah? 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 Ya. Membahas tentang apa? Deskripsikan hal-hal di bawah secara sederhana. Dimulai dari kelompoknya Ronald, disusul kelompoknya Deslin, kemudian kelompoknya Mia Maria, lalu mana? Yuli. Saya ulangi. Dari kelompoknya Ronald, Yuli, Deslin, Siska, baru kelompoknya Novin, terakhir di kelompoknya Balandina. Yang pertama presentasi, silakan. 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 Cepat. Makna gereja adalah istilah kekristenan pertama, gedung atau bangunan umat Kristen dan doa daripada serta persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi umat kepunyaan Allah, membangun sesama orang percaya dan menginjili dunia. Makna gereja sebagai persekutuan orang percaya, tubuh Kristus, di mana setiap orang percaya adalah anggota tubuh yang memiliki fungsi masing-masing, namun menjadi satu kesatuan. Umat Allah, gereja adalah umat keluarga Allah yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya dengan tujuan menjadi akan terangnya. Terima kasih atas waktu Berikan aplaus.
Ya. Kelompoknya Yuli. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah pola perpecahan gereja yang ada di dunia. Terjadi akibat kesalahan manusia seperti kesombongan, egoisme, ketidakdewasaan iman yang mengakibatkan perselisihan pendapat, doktrinal dan kepemimpinan. Ya. Hasil diskusi kami. Oke, saya jelas. Tunggu dulu. Saya perjelas sedikit. Mereka membahas tentang pola perpecahan gereja. Nah, pola pecahnya gereja itu terjadi akibat kesalahan manusia sendiri. Seperti apa tadi? Kesombongan, egois, ya Ronald. Ketidakdewasaan dalam iman. Orangnya pecu-pecu. Akhirnya pindah dari gereja denominasi lain ke denominasi lain. Tidak dewasa, tidak meyakini bahwa inilah yang sebenarnya yang saya harus ikuti. Harus punya komitmen. Kemudian ada perselisihan pendapat. Di sini mengatakan yang benar itu adalah baptisan percik. Yang di sini mengatakan bahwa yang benar itu adalah selam. Tapi sama-sama keduanya benar. Mau percik mau selam kan tetap sama. Iya. Kemudian ada doktrinal, pengaruh-pengaruh lain dari luar. Ini yang sebenarnya yang benar. Ini yang sebenarnya benar. Ya, tergantung dari kepemimpinannya juga. Pernah sekali saya mendapat WA dari teman, katanya pendetanya begini. Jadi kak, kamu yang sekolah di teologi atau agama itu pendapatmu bagaimana? Gembala kami ini seperti ini. Saya hanya memberikan pandangan sesuai dengan apa yang saya tahu. Saya bukan mendoktrin, tapi saya meyakinkan bahwa apa yang kamu yakini itu yang kamu ikuti. Kalau menurut kamu salah ya, berarti itu salah. Tapi jangan menganggap diri lebih tinggi, tetap rendah hati. Ya, silakan. Kelompoknya ada seling. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Deskripsi tentang gereja. Gereja merupakan proses membimbing seseorang untuk menjadi manusia Kristus. Gereja melayani. Gereja yang secara aktif memberikan pelayanan kepada jemaatnya dan masyarakat luas. Meneladani Yesus Kristus dalam memberikan kasih, bantuan serta kesaksian iman. Gereja bersaksi. Gereja yang hidup berdasarkan amalan Tuhan Yesus dan aktif mendukung dalam sekali dan mengenai
dan dia mengilustrasikan kehadiran kerajaan Allah di dunia melalui perkataan dan perbuatan. Inilah sebuah kesukaan dan Lukas. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompoknya Mia. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dalam hasil hal-hal di bawah menyampaikan pesan kepada atau kabar baik dan kebenaran dari secara tentang tersebut berhubungan atau bergabung secara akrab baik dengan sesama manusia maupun dengan dalam lingkaran yang biasa oleh kasih tujuan yang sama atas kepentingan tertentu. Yesus Kristus yang bisa menunjukkan kepada perkumpulan umat atau orang organisasi bangunan serta orang yang beribadah. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih. Sekian, tepuk tangan. Kelompoknya Apri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kumpulan ayat Alkitab yang membahas tentang kerajaan surga. Matius 3 ayat 2. Seruan pertobatan. Matius 7 ayat 21. Ayat masuk kerajaan surga. Matius 13 ayat 31 33. Perumpamaan biji sesali dan garam. Matius 25 ayat 1. Perumpamaan 10 garis. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Bertepuk tangan. Ya, kelompoknya Belandina. Ini membahas tentang Daud. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hal-hal yang kami ketahui tentang Daud. Daud adalah tokoh sentral dalam tradisi agama Ibrani dan Islam. Daud dikenal sebagai raja Israel terbesar yang mengalahkan Goliat dan menjadi leluhur Mesias. Daud awalnya seorang gembala sederhana yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menjadi raja Israel, dan dia dikenal karena keberanian, ketulusan hatinya serta kedekatan dengan Tuhan. Daud adalah raja yang ideal, yang bersaleh dan Islam. Sekian hasil diskusi kami bersama terbatas. Nah. Ayo. Terima kasih atas semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya terinspirasi dari Daud
adalah seorang gembala yang sederhana, yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Dan ia dikenal karena keberaniannya, ketulusan hatinya, serta kedekatan dengan Tuhan. Ya. Daud ini seorang yang tulus hati, berani, dan dikenal juga dekat dengan Tuhan. Berangkat dari situ, kita ambil pelajaran bahwa walaupun kita dari latar belakang yang sederhana, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak bisa menjadi seperti orang. Contohnya menjadi pemimpin. Jangan berkecil hati. Saya ini anak petani. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya hidup berkecukupan. Tidak boleh seperti itu ya. Lihat dari Daud. Tuhan itu sudah punya rancangan yang indah buat kita semua. Saya ulangi, jangan berkecil hati. Saya dulu selalu memegang prinsip saya begini. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu yang saya pegang. Walaupun strata sosial saya tidak setara dengan orang-orang lain, pasti ada jalan kalau saya mau meraih impian saya. Pasti ada jalan. Contohnya apa? Untuk kalian yang berprestasi, bisa ikut tes-tes bidik misi. Toh? Jadi, kalau lulus, bisa masuk SMA. Masuk sekolah unggulan lagi. Seperti yang diikuti oleh teman-teman kemarin, toh? Ya. Seperti yang diikuti teman-teman kemarin, kakak-kakak kelas kemarin yang sudah tamat, dorang tes, maka lulus di sekolah presiden sana. Sekolah mana lagi? Sekolah mana lagi? Dan Jenius, ya Jenius, sekolah Jenius. Itu salah satu contoh. Tuhan pasti buka jalan, intinya kita mau lakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Jangan banyak protes, tetapi belajarlah berproses. Lakukan saja apa yang kalian anggap benar. Belajar, tugas kalian itu belajar dan belajar. Dan jangan lupa berdoa. Harus bekerja disertai dengan doa. Siapa tahu di kemudian hari apa yang kamu impikan itu Tuhan kabulkan. Ya, itu. Seperti Daud ini. Daud sangat dekat dengan Tuhan. Daud sangat dekat dengan Tuhan. Maka dari situ, dia pasti tidak menyangka. Dia awalnya seorang gembala. Tiba-tiba diangkat sebagai pemimpin. Raja. Kalau raja sekarang, mungkin kita kenal presidennya. Presiden itu sangat dihormati, toh? Ya, raja juga sangat dihormati rakyatnya. Seperti itu. Ya. Itu tambahan dari saya. Cukup sampai di sini materi kita. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, bab 2. Nah.
Bes- Ucapan terima kasih kepada Anies.